Inilah 5 alasan ibu zaman dulu mengajari anak untuk membeli tanah dan emas. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Harga tanah makin naik tiap tahun. Harga emas juga makin bersinar. Sementara harga cabai saja bisa bikin ibu-ibu menarik napas panjang sebelum ke pasar. Di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, banyak keluarga mulai sadar bahwa rasa aman itu bukan datang dari barang yang lagi tren, tapi dari aset yang diam-diam menguatkan. Data dari laporan sebuah lembaga statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan harga properti cenderung naik dalam jangka panjang, dan emas sering disebut sebagai aset lindung nilai saat kondisi ekonomi goyah. Jadi ketika kita membahas kenapa ibu zaman dulu selalu menasihati anaknya membeli tanah dan emas, ini bukan nostalgia belaka, tapi pelajaran yang makin terasa relevan di zaman cicilan, pay later, dan godaan diskon tengah malam seperti sekarang. Ibu zaman dulu mungkin tidak kenal istilah financial planning, tapi instingnya tajam seperti silet yang dipakai motong bawang di dapur. Mereka tahu uang itu kalau cuma numpang lewat di dompet bakal hilang tanpa pamit, makanya disuruh berubah wujud jadi tanah atau emas supaya tidak gampang kabur. Di saat banyak orang sibuk mengejar gaya hidup, ibu justru sibuk mengejar rasa aman untuk anaknya. Walaupun caranya sederhana dan sering dianggap kuno. Padahal kalau dipikir-pikir, nasihat itu seperti tabungan rasa tenang yang baru terasa nilainya ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah kenapa pembahasan ini penting sekali. Karena bisa jadi kunci supaya kita sebagai orang tua tidak cuma terlihat mapan di luar, tapi benar-benar kuat di dalam. Alasan pertama itu sederhana tapi dalam sekali. Karena ibu zaman dulu benar-benar tahu rasanya hidup susah dan tidak punya pegangan apa-apa. Mereka pernah ada di masa harga kebutuhan naik tanpa aba-aba, beras naik, minyak naik, uang belanja tetap segitu saja. Dan yang pusing siapa? Ya ibu. Bukan karena ibu hobi pusing, tapi karena ibu yang pegang dapur dan tahu isi dompet. Makanya ketika ada uang lebih sedikit saja, mereka tidak langsung berpikir soal senang-senang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kalau badai datang keluarga ini tidak ikut tumbang. Ibu yang pernah merasakan harus utang di warung sambil bilang besok dibayar, setelah bapak gajian itu tidak akan mudah menghamburkan uang. Mereka belajar dari rasa malu dan rasa khawatir yang diam-diam dipendam sendiri. Jadi ketika mereka bilang belilah tanah atau emas, itu bukan karena ingin terlihat kaya, tapi karena mereka tidak mau anaknya merasakan deg-degan tiap akhir bulan. Mereka ingin anaknya punya sesuatu yang bisa dipegang ketika keadaan tiba-tiba berubah. Coba bayangkan situasi sederhana. Ada keluarga kecil, suami kerja serabutan, penghasilan tidak tetap, lalu suatu hari sakit dan tidak bisa bekerja. Kalau tidak ada aset apa-apa pasti langsung panik. Tapi kalau ada emas, walau hanya beberapa gram, bisa digadaikan untuk biaya berobat. Kalau ada tanah walau kecil di pinggir kampung, masih ada harapan dijual atau disewakan. Disitulah ibu merasa lebih tenang, dan ketenangan bagi ibu itu mahal sekali harganya. Alasan kedua, karena tanah dan emas itu relatif menjaga nilainya. Ibu mungkin tidak paham istilah ekonomi yang ribet, tapi mereka paham logika dapur. Kalau uang cuma disimpan di dompet lama-lama habis tanpa terasa. Belanja ini itu tahu-tahu tinggal receh. Tapi kalau dibelikan emas, rasanya sayang mau dijual, kecuali terpaksa. Jadi tanpa sadar itu seperti pagar yang menjaga uang tetap utuh. Tanah juga begitu. Ibu zaman dulu sering bilang tanah tidak bertambah luas. Yang bertambah itu manusianya. Jadi kebutuhan tempat tinggal makin banyak, otomatis harga tanah cenderung naik. Mungkin naiknya pelan,
tapi konsisten. Berbeda dengan barang konsumtif yang begitu keluar dari toko langsung turun nilainya. Ibu tidak mau uang yang susah payah dikumpulkan hilang. Nilainya hanya karena tergoda diskon besar-besar yang bikin emak-emak kalap. Padahal niat awal cuma beli sabun. Secara logis, kalau seseorang menyimpan uang dalam bentuk aset yang nilainya stabil atau meningkat, maka daya belinya di masa depan lebih terjaga. Misalnya 10 tahun lalu harga emas sekian, sekarang sudah jauh lebih tinggi. Itu artinya emas membantu melindungi nilai uang dari kenaikan harga barang. Ibu mungkin tidak menyebutnya perlindungan nilai, tapi mereka menyebutnya supaya uang tidak kemakan zaman. Sederhana, tapi kena sekali. Alasan ketiga, karena ibu ingin anaknya punya pegangan hidup yang nyata. Bukan cuma semangat dan doa, walaupun doa tetap penting. Ibu tahu hidup itu tidak selalu lurus dan manis. Kadang usaha gagal, kadang pekerjaan hilang, kadang ada kebutuhan mendadak seperti biaya sekolah atau pernikahan. Di saat seperti itu, memiliki tanah atau emas bisa menjadi penolong tanpa harus terlalu bergantung pada orang lain. Contoh yang sering terjadi di sekitar kita, ada keluarga yang tiba-tiba harus membayar biaya rumah sakit cukup besar, yang punya emas bisa langsung bergerak cepat, digadaikan, atau dijual sebagian. Masalah selesai tanpa harus pinjam sana-sini dengan bunga tinggi, sedangkan yang tidak punya apa-apa terpaksa berutang dengan cicilan mencekik. Ibu tidak ingin anaknya masuk dalam lingkaran utang yang membuat tidur tidak nyenyak setiap malam. Tanah pun bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Bisa disewakan untuk kontrakan kecil, bisa ditanami, dan hasilnya dijual. Atau minimal suatu hari dijual ketika harganya sudah naik. Itu seperti tabungan jangka panjang yang bentuknya nyata, bukan cuma angka di layar. Ibu zaman dulu merasa lebih tenang melihat sesuatu yang bisa disentuh dan dilihat. Mungkin karena generasi mereka lebih percaya pada yang konkret daripada janji manis brosur investasi. Alasan keempat, karena ibu ingin mengajarkan kesabaran dan pola pikir jangka panjang. Membeli tanah atau mengumpulkan emas itu tidak bisa instan. Perlu waktu, perlu disiplin menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Di situ anak belajar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi hari ini juga. Ada yang harus ditunda demi tujuan yang lebih besar. Dan ini pelajaran hidup yang sangat mahal. Kalau setiap kali dapat uang langsung habis untuk hal yang sifatnya hiburan sesaat, memang rasanya menyenangkan. Tapi setelah itu kembali ke titik awal. Ibu zaman dulu sering bercanda pahit. Katanya perut kenyang itu cuma beberapa jam, tapi cicilan itu bisa bertahun-tahun. Jadi mereka lebih memilih menahan diri hari ini supaya bisa tersenyum lebih lama di masa depan. Itu humor khas ibu yang sebenarnya penuh perhitungan. Secara psikologis, ketika seseorang terbiasa menabung untuk membeli aset jangka panjang, ia melatih kontrol diri dan kemampuan merencanakan masa depan. Ini penting untuk kestabilan finansial keluarga, karena keluarga yang kuat bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ibu mungkin tidak menyebutnya perencanaan risiko, tapi mereka menyebutnya sedia payung sebelum hujan. Walaupun kadang payungnya disimpan rapi di lemari sebelah toples kerupuk. Alasan kelima, karena ibu ingin meninggalkan warisan yang nyata dan bermakna, bukan sekadar cerita bahwa dulu orang tua pernah berjuang, tapi ada bukti konkret yang bisa dimanfaatkan anak cucu. Sebidang tanah kecil bisa menjadi tempat membangun rumah, bisa dijual untuk modal usaha, atau dibagi hasilnya untuk kebutuhan penting. Itu membuat anak merasa memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah. Emas pun sering dijadikan simbol kasih sayang yang diam-diam. Ada ibu yang menyimpan emas sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Mungkin dari hasil mengirit lauk atau menawar di pasar sampai penjualnya hafal, semua itu dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan anaknya. Ketika suatu hari emas itu diberikan,
atau digunakan untuk kebutuhan besar seperti pendidikan atau pernikahan, disitulah terasa betapa panjang cara berpikir seorang ibu. Warisan bagi ibu bukan soal pamer kekayaan, tapi soal memastikan anaknya tidak memulai hidup dari nol sekali. Mereka ingin anaknya punya satu langkah lebih maju, punya pegangan ketika dunia terasa berat. Karena bagi ibu kebahagiaan terbesar bukan saat memakai perhiasan emas, tapi saat melihat anaknya hidup lebih tenang dan tidak terlalu sering mengeluh soal uang di akhir bulan. Kadang kita ini sok modern merasa lebih pintar dari ibu kita dulu. Merasa sudah baca banyak buku keuangan, sudah nonton banyak video investasi, tapi giliran gajian tetap saja bingung. Uangnya lari kemana? Tahu-tahu saldo tinggal sisa angka cantik yang tidak bisa belanja apa-apa, lalu kita menyalahkan harga yang naik, diskon yang menggoda, dan flash sale yang seolah memanggil nama kita tengah malam. Padahal kalau direnungkan pelan-pelan, ibu kita dulu tanpa teori ribet sudah mengajarkan inti dari semuanya, yaitu menahan diri, berpikir panjang, dan tidak silau sama kesenangan sesaat. Kita mungkin sering merasa lebih canggih, tapi soal ketahanan hidup, ibu-ibu zaman dulu itu seperti punya ilmu rahasia yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Mungkin sekarang saatnya kita berhenti sebentar, tarik napas, dan bertanya dalam hati, sudah sejauh mana kita menjaga masa depan keluarga? Sudahkah kita mewariskan kebiasaan baik, atau justru mewariskan pola boros yang dibungkus alasan self-reward? Tidak perlu langsung jadi sempurna, tidak harus langsung beli tanah luas atau emas sekotak. Yang penting mulai belajar disiplin sedikit demi sedikit, karena masa depan keluarga tidak dibangun dari niat besar saja, tapi dari keputusan kecil yang konsisten. Dan siapa tahu, suatu hari nanti anak kita akan berkata terima kasih, karena ibunya tidak hanya pandai memasak di dapur, tapi juga pandai menjaga masa depan dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.